tetap mengawal fatwa ulama. Meski pahit, meski manis akan ku hadapi, kami akan selalu tetap membela agama. Marilah kita rapatkan barisan demi membela agama. Marilah kita satukan tujuan demi menjaga ulama. Mujahid 212 siap berkorban membela agama. Mujahid 212 siap terbang membela negara. Kami di sini tegar hilang rasa gemetar demi membela agama. Kami di sini tegar hilang rasa gemetar demi menjaga ulama. Hari ini ada 1000 pemuda dibunuh membela Islam. Besok jutaan pemuda Islam Indonesia akan bangkit kembali, saudara. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Marilah kita rapatkan barisan demi membela agama. Marilah kita satukan tujuan demi menjaga ulama. Mujahid 212 siap berkorban membela agama. Mujahid 212 siap terbang membela negara. Kami di sini tegar hilang rasa gemetar demi membela agama. Kami di sini tegar hilang rasa gemetar demi menjaga ulama. Mujahid 212 siap berkorban membela agama. Mujahid 212 siap terbang membela negara. Kami di sini tegar hilang rasa gemetar demi membela agama. Kami di sini tegar hilang rasa gemetar demi menjaga ulama. Barisan Mujahid 212 akan selalu tetap mengawal fatwa ulama. Meski pahit, meski manis akan ku hadapi, kami akan selalu tetap membela agama. Marilah kita rapatkan barisan demi membela agama. Marilah kita satukan tujuan demi menjaga ulama. Mujahid 212 siap berkorban membela agama. Mujahid 212
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Muzamil Yusuf, A93, anggota DPR MPR RI Dapil Lampung. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin menunjukkan satu bukti saja pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2017 yang baru dibuat oleh pemerintah. Telah dibuat dengan tergesa-gesa, tidak hati-hati, dan berakibat fatal. Pasal 59 ayat 4 huruf C, larangan terhadap ormas. Ormas dilarang. C, menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Apa penjelasan dari pasal 59 4C ini? Yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme, marxisme, leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti, mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya tekankan dulu. Termasuk apa? Mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini masuk dalam larangan ormas. Dan sanksinya kepada orang-orang pengurus ormas tersebut, saya bacakan pasal 82 ayat 2. Sanksi dari sini. Setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagai dimaksud pada pasal 59 ayat 3 huruf A, B, dan ayat 4 yang kita bacakan tadi, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Salah satu poin yang diancamkan adalah kalau ingin merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bayangkan, kami anggota DPR MPR keliling ke seluruh Indonesia, datang ke kampus-kampus, berjumpa dengan ormas-ormas, meminta masukan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan mereka mengusulkan perubahan itu. Dan ada yang mereka datang ke MPR sini, maka mereka itu ormas itu telah melanggar, maka mereka berhak untuk dibubarkan ormasnya dan orang-orangnya bisa terkena pasal 82 ayat 2 tadi. Itu hukuman minimal 5 tahun, 20 tahun atau seumur hidup. Jadi ingin mengubah Undang-Undang Dasar dianggap sebagai perbuatan pidana. Padahal konstitusi kita jelas, Undang-Undang Dasar kita jelas mengatur. MPR punya kewenangan dengan aturan tertentu, syarat tertentu untuk membuat Undang-Undang Dasar. Dan MPR bisa membuka ruang publik. Individu, kelompok studi, kampus, ormas memberikan masukannya. Tetapi masukan itu dalam pandangan kacamata Perpu nomor 2 tahun 2017 yang baru dikeluarkan pemerintah tentang organisasi masyarakatan, maka ormas-ormas itu telah melanggar Perpu nomor 2 tahun 2017 dan orang-orangnya bisa dikenakan sanksi pidana. Ini bentuk bukti bahwa Perpu ini dibuat dengan tergesa-gesaan, tanpa kehati-hatian, dan dampaknya fatal. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh fraksi, pemerintah, dan masyarakat, marilah kita berpikir negarawan bahwa Perpu ini memang bermasalah. Salahkah ormas yang mengkritisi kebijakan penyelenggara negara? Tidak salah, karena konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 telah mengatur pada pasal 28E ayat 3 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat itu dalam konteks kepada kebijakan penyelenggara negara bisa berupa saran, bisa berupa kritik. Siapakah penyelenggara negara? Undang-undang kita nomor 28 tahun 99 menjelaskan mereka adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, atau pejabat lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, ormas tidak salah kalau mengkritisi kebijakan penyelenggara negara. Lantas, apa yang kita khawatirkan sekarang? Perpu nomor 2 2017 pasal 59 ayat 3 huruf A. Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Apa penjelasannya?
Yang dimaksud dengan tindakan permusuhan adalah ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik atau bukan media elektronik, yang menimbulkan kebencian, baik terhadap kelompok maupun terhadap setiap orang, termasuk kepada penyelenggara negara. Kebencian bisa berarti ketidaksenangan publik setelah ada kritik ormas kepada mereka. Pasal ini mengancam kebebasan ormas untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mengkritisi kebijakan penyelenggara negara. Manakala ada eksekutif menaikkan harga kebutuhan pokok, listrik, minyak, atau gubernur yang menggusur, atau legislatif yang dianggap korup, atau putusan pengadilan yang tidak adil, ada ormas yang mengkritik, mereka akan terkena larangan telah menimbulkan kebencian atau ketidaksenangan terhadap penyelenggaraan tersebut. Dan larangan ini dipertegas pada pasal 60 Perpu, yaitu sanksi administratif termasuk pembubaran, dan anggota atau pengurusnya pada pasal 82 bisa dikenakan sanksi pidana. Inilah sebab lain kenapa Perpu nomor 2 tahun 2017 ini kita tolak. DPR harus menolaknya karena sangat membahayakan kebebasan berekspresi, berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk kritik-kritik yang konstruktif terhadap penyelenggara negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan muda di 212 akan selalu tetap mengawal fatwa ulama. Meski pahit, meski manis akan ku hadapi, kami akan selalu tetap bela agama. Marilah kita rapatkan